Puji Tuhan, Shalom. Dimanapun Bapak Ibu mengikuti ibadah pada malam hari ini, kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita, amin. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita untuk sama-sama kita membukanya di dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah, walaupun secara online, tapi kami tetap bersuka cita karena kasih-Mu Tuhan. Tiada habis-habisnya di dalam hidup kami. Kami mau menaikkan pujian syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Inilah nyanyian dari hati kami. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan kemuliaan-Mu ku tinggikan, segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami naikkan syukur kami padamu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami menaikkan pujian dan syukur kami padamu, sebab penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Tiada sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang setia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu
sungguh mengagumi kasih-Mu. Kami menghormati Tuhan di tempat kami. Kami meninggikan setiap puji-pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu yang layak. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh Kau Allah yang indah Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan, tiada terselami kasih-Mu. Dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Haleluya. Akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, kami kagum akan Kau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ya Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Apa yang tak pernah
Pada malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, firman-Mu itulah yang menolong hidup kami, yang menguatkan hidup kami, yang menenangkan jiwa kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu pada malam hari ini akan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Amin. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Engkau yang terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama kita katakan, hanya Engkau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Engkau yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kami percaya kasih-Mu sanggup memulihkan kami Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya Tuhanku terlebih besar. Tiada pernah terlambat kasih-Mu. Ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Saya serahkan pada hamba-Nya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya, haleluya. Ayo percaya Tuhan,
tak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Karena kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, lebih dari apapun yang kami hadapi saat ini. Lebih dari persoalan yang begitu berat yang kami hadapi. Karena kuasa-Mu Tuhan tak terbatas. Kau sanggup melakukan segala perkara. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Pada malam hari ini ya Bapa, kami mau Tuhan duduk diam mendengarkan suara-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu adalah suara-Mu sendiri yang sedang berbicara kepada setiap kami. Bukan kepada orang yang sekeliling kami, tapi kami sendiri ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, layakkan menjadi berkat pada malam hari ini. Setiap kami malam hari ini Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga pemberitaan firman Tuhan boleh sampai di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Haleluya. Apa kabar Anda hari ini? Tentu harapan kita dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Haleluya. Pada malam hari ini saya diberi tema, bagi Allah tidak ada yang mustahil ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bacaan kita dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi, berdasarkan pemikiran manusia, ada hal-hal yang dianggap mustahil ya, bisa terjadi. Sesuatu yang berada di luar logika kita, di luar logika manusia. Ketika sesuatu yang mustahil itu menjadi mungkin, maka orang akan menyebutnya sebagai mujizat. Ya, tadi kita sudah baca ya, ayat firman Tuhan. Maria, seorang perawan, ya, dia belum menikah, tapi dia mengandung. Ya, itu mujizat. Ya, Maria pun tadi heran, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Sebab dia belum menikah. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Membangkitkan orang yang sudah meninggal adalah sesuatu yang mustahil. Alkitab mencatat paling tidak ada 7 orang yang pernah membangkitkan orang yang mati. Ya, ada Elia, Elisa, Tuhan Yesus, Rasul Paulus, ya, dan Petrus pun pernah membangkitkan orang mati. Ya, bagi kita mukjizat atau hal-hal yang mustahil begitu terjadi, ya, mukjizat
adalah hal-hal yang spektakuler. Hal yang sangat besar. Seperti tadi, membangkitkan orang yang mati. Wow, itu sangat luar biasa. Spektakuler. Kalau ada hari-hari ini yang seperti itu, wah saya yakin itu orang pasti akan dicari oleh banyak orang. Dicari banyak orang. Gereja-gereja akan banyak mengundang dia. Pelayanannya akan penuh. Ya, dalam setahun penuh. Mungkin tahun 2022 sudah penuh. Kenapa? Banyak orang begitu menyukai mukjizat. Banyak orang sangat tertarik dengan mukjizat. Hal-hal yang mustahil menjadi mungkin. Wah, orang sangat suka. Banyak orang akan termangu-mangu ya, terheran-heran ketika mukjizat terjadi, mukjizat yang besar terjadi. Orang akan terheran-heran. Makanya beberapa orang berkata, jarang sekali gereja terjadi mukjizat. Ya, sering saya mendengar seperti itu. Jarang gereja Tuhan ya dalam ibadah begitu terjadi mukjizat. Seharusnya mukjizat perlu dipahami dengan benar, Bapak Ibu. Ya. Seharusnya kita perlu memahami mukjizat itu seperti apa. Mukjizat tidak harus yang spektakuler terjadi. Hal-hal yang sederhana pun kalau kita pahami, kita sadari, itu pun bisa mukjizat Tuhan. Ya. Hanya bagi kita saja kita berkata hal yang luar biasa, hal yang spektakuler terjadi, itu mukjizat. Bagi Tuhan itu bukan mukjizat, biasa saja. Ya. Kenapa? Oh, dia Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang dahsyat. Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah itu kecil sekali melakukan hal-hal yang seperti itu. Hanya kita saja yang berpikir itu yang begitu besar, spektakuler. Tapi bagi Allah sebetulnya itu bukan sesuatu hal yang mustahil dilakukannya. Kembali ke PowerPoint. Elia, Elisa, ya, Yesus, Rasul Paulus, Petrus, mereka pernah membangkitkan orang mati. Wah, luar biasa. Orang berjalan di atas air adalah sesuatu yang mustahil, ya. Tapi Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus dan Petrus pernah berjalan di atas air. Walaupun Petrus pada akhirnya dia tenggelam. Oleh karena apa? Mulai ragu-ragu. Mulai imannya turun begitu ya. Sehingga dia tenggelam. Pada awalnya ketika Yesus berkata, "Ini aku, mari mendekatlah." Petrus berjalan di atas air. Berjalan. Tapi ketika dia mulai ada rasa takut, ada rasa khawatir, timbul keraguan-raguan di hatinya, tidak ada lagi iman di sana, maka dia mulai tenggelam. Ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Jadi penghalang terbesar mukjizat dalam hidup kita adalah seperti yang dialami oleh Petrus. Timbul keraguan-raguan, bimbang hati. Mungkin gak ya? Apa iya saya bisa melewati ini? Persoalan ini terlalu besar bagi saya. Mungkin kita berpikir seperti itu. Bagaimana mungkin saya bisa melewati ini? Padahal sebetulnya mungkin Allah sedang merancangkan mukjizatnya. Tapi karena kita tidak beriman dengan sungguh-sungguh, tidak percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka mukjizat itu tidak pernah terjadi. Jika Allah berkenan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini poinnya juga ya Bapak Ibu. Jika Allah berkenan terhadap sesuatu hal, terhadap kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Kita akan masuk pada poinnya. Itu baru pendahuluan ya Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa poin yang akan saya bagikan pada malam hari ini. Bagaimana hal yang mustahil menjadi mungkin, ya. Hal yang mustahil menjadi mungkin. Tentu ini kita beranggapan berpikir bahwa persoalan kita
ya sudah menemui jalan buntu, ya. Mungkin kita berkata, tidak ada lagi jalan keluar. Saya harus berbuat apa lagi? Sehingga kita berpikir tidak mungkin kita bisa melewatinya. Ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana hal yang mustahil menjadi mungkin? Beroleh kasih karunia Allah. Ayat yang ke-30 ya dalam pembacaan kita. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Mukjizat terjadi ketika Allah berkenan memberikan kasih karunia-Nya. Ya. Tidak semua hal yang mustahil ketika didoakan akan mengalami mukjizat. Ya, meskipun ada seorang hamba Tuhan yang mempunyai karunia mukjizat, tetapi jika Allah tidak berkenan memberikan kasih karunia-Nya, maka mukjizat tidak akan terjadi. Jadi mukjizat terjadi karena ada perkenanan Allah memberi kasih karunia-Nya. Makanya ketika KKR besar-besaran terjadi oleh hamba Tuhan yang sangat diurapi, hamba Tuhan yang dipakai melakukan banyak mukjizat. Hamba Tuhan ini seorang punya karunia mukjizat. Ya, mengadakan KKR. Ya, pernah di negara kita ya. Lapangan Kemayoran atau Ancol begitu ya. Banyak orang sakit datang ke sana berbondong-bondong. Oh, banyak yang mengalami mukjizat. Tapi banyak juga yang pulang tidak mengalami apa-apa. Mereka pulang dalam keadaan yang sama. Kalau mereka datang dalam keadaan sakit, keras, mereka pulang juga dengan keadaan yang sama, sakit keras juga. Tidak mengalami apa-apa. Tapi ada orang-orang yang lain, mereka mengalami mukjizat yang hebat. Yang lumpuh berjalan, ya, yang sakit keras disembuhkan, mengalami mukjizat Tuhan. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Allah. Ya, jadi tidak semua hal yang kita doakan ya bisa terjadi mukjizat. Kalau tidak ada kasih karunia Allah di sana, kita tidak mengalami mukjizat itu. Ya. Maria mengalami kasih karunia Allah. Ya. Seorang masih perawan suci, ya, mendapatkan kasih karunia Allah. Bagi manusia tidak mungkin seseorang bisa hamil mengandung ya tanpa dibuahi oleh seorang pria. Tapi Maria bisa mengalami hal itu. Kenapa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mendapatkan kasih karunia Allah. Jadi ketika orang-orang datang ya menjumpai hamba-hamba Tuhan yang punya karunia mukjizat seperti itu. Ya. Berharap mukjizat bisa terjadi. Ya. Tapi kalau tidak ada kasih karunia Allah, tidak akan bisa Bapak Ibu. Ya. Kita tidak akan pernah mengalami mukjizat Tuhan kalau kita tidak mendapatkan perkenanan kasih karunia-Nya. Bagaimanapun kita doanya, bagaimanapun kita tekun berdoa setiap hari, pagi, siang, malam, ya mendatangi beberapa hamba Tuhan untuk didoakan. Tapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Jangan-jangan memang kasih karunia Tuhan tidak ada di situ. Rasul Paulus dia berdoa, ya Rasul Paulus berdoa supaya duri dalam daging, dalam dirinya bisa diambil, bisa undur begitu ya. Rasul Paulus tahu ya Bapak Ibu Saudara, begitu banyak dia melakukan mukjizat. Ya orang mati tadi disembuhkan, orang-orang sakit banyak disembuhkan, beberapa orang mengalami mukjizat oleh pelayanan Rasul Paulus, tapi dirinya sendiri dia berdoa supaya mukjizat Tuhan datang kepadanya. Oh tidak terjadi. Kenapa? Kasih karunia Allah bukan untuk itu. Mukjizat yang dialaminya bisa yang lain Bapak Ibu. Ya, apa itu? Diberi kekuatan. Itulah mukjizat yang dialaminya. Saudaraku, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika kita berdoa, berharap mukjizat terjadi dalam hidup kita seperti yang kita harapkan, Tuhan bisa tidak memberikan itu, memberi yang lain. Karena terkadang mukjizat bisa Tuhan berikan
lebih daripada yang kita harapkan. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Rasul Paulus dia mengalami mukjizat apa? Kekuatan. Dia berkata, ketika aku lemah, maka aku kuat. Itu mukjizat. Tadi saya katakan seringkali orang berpikir mukjizat itu adalah sesuatu yang spektakuler. Atau yang kedua, mukjizat adalah sesuatu yang diharapkan bisa terjadi. Ketika terjadi yang diharapkan itu, wah itulah mukjizat. Oh, saya telah mengalami mukjizat. Jadi terkadang Tuhan izinkan mukjizat terjadi dalam hidup kita berupa hal yang lain. Ketika kita sakit keras, kita berdoa, oh mukjizat tidak terjadi. Jangan kita menjadi tawar hati. Jangan kita menjadi lemah. Tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberikan mukjizatnya yang lain. Apa itu kekuatan? Kekuatan untuk menangguh kelemahan itu. Itu yang penting juga. Itu adalah mukjizat bagi kita. Ya. Tuhan berikan penghiburan, sukacita, damai sejahtera. Itu pun mukjizat. Ya. Jadi mari kita rubah cara berpikir kita tentang mukjizat. Hal-hal yang mustahil menjadi mungkin. Seperti yang kita harapkan. Jangan selalu yang seperti yang kita harapkan itu terjadi. Karena kita tidak tahu mana yang terbaik buat kita. Seringkali kita kan berpikir hal-hal yang terbaik ya menurut pemikiran kita. Tapi kita tidak tahu di balik itu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan dia tahu mana yang terbaik bagi kita. Ya. Apa yang menjadi persoalanmu hari-hari ini? Apa yang kau nantikan mukjizat dalam hidupmu hari-hari ini? Percayalah kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberi mukjizat bagimu. Haleluya. Pastikan kita mendapatkan kasih karunia-Nya. Yang kedua, ketika dipenuhi atau dinaungi Roh Kudus, ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Maria mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus, dinaungi Roh Kudus. Sehingga dia mengalami mukjizat itu. Mengalami bagi manusia yang mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria mengalami mukjizatnya karena dinaungi Roh Kudus. Yesus pun ketika dia keluar dari air dibaptis, maka Roh Kudus turun ke atasnya. Maka setelah itu Yesus melakukan pelayanan demi pelayanannya dan kuasa Allah menaungi, kuasa Roh Kudus menaungi dan Yesus melakukan banyak mukjizat dalam pelayanannya. Ini pun akan terjadi kepada kita. Ini pun akan kita alami sebagai orang percaya. Karena itu pastikan kita dipenuhi Roh Kudus, dinaungi oleh Roh Kudus. Karena orang-orang yang dipenuhi Roh Kuduslah yang akan mengalami mukjizat Allah. Mukjizat terjadi adalah karena Roh Kudus yang memberikannya, mengadakannya. Itu perlu kita pahami. Ya. Saya orang yang beberapa kali mengalami mukjizat Tuhan. Ya. Dari saya kecil, saya mengalami mukjizat Tuhan. Pada usia 2 tahun, ya, ini orang tua saya cerita, oh saya hampir mati Bapak Ibu. Oleh karena sakit ya, sakit yang begitu keras. Mungkin saat itu sulit sekali ya. Sudah diobati, sudah dibawa ke dokter katanya. Tapi dokter sudah angkat tangan, sudah tidak bisa. Dan orang-orang saudara-saudara sudah membuat peti pada saat itu katanya. Sudah mempersiapkan. Tapi ada seorang penatua ya di kampung itu. Dia penuh dengan Roh Kudus. Dia berdoa dengan bahasa roh. Ya, menumpangkan tangan ke atas saya. Maka mukjizat terjadi. Saya mulai sadar, ya ini orang tua saya cerita, dan puji Tuhan, mengalami mukjizat. Saya bangun, saya sembuh, seketika Bapak Ibu, itu adalah mukjizat terbesar yang saya alami. Ya, beberapa kali pun saya pernah mengalaminya. Ya. Beberapa kali saya jatuh ya dari motor begitu ya, selalu dari belakang tidak ada motor atau mobil.
Ya. Saya percaya itu mukjizat Tuhan. Bahkan hari Sabtu kemarin, ya, hari Sabtu kemarin itu tanggal 27 ya, 27 November itu saya dari Jonggol, dari rumah mertua ya, naik motor begitu ya. 3 kali saya mengalami mukjizat. Ya. Malam itu hujan, jalanan licin ya. Motor saya memang ada kerusakan pada pelampung bensin ya. Ternyata bensin saya habis. Biasanya saya kalau jalan selalu cek bensinnya masih ada apa enggak. Tapi hari itu saya lupa. Saya tunda, nanti di depan deh saya isi bensinnya. Ternyata habis bensinnya Bapak Ibu. Ya. Saya dorong tuh malam-malam gelap-gelap hujan. Saya berhentiin orang, 3 orang. Maaf Pak, saya buru-buru. Ada lagi, maaf Pak, saya mau ke sini. 3 kali tidak ada yang bisa. Sampai akhirnya ada seorang pemuda, dia datang, kenapa Pak, bensinnya habis. Ya sudah, saya akan bantu dorong ya pakai kaki ya sampai pom bensin. Ya, saya benar-benar bersyukur, puji Tuhan. Saya percaya ini adalah mukjizat. Jadi hal-hal yang sederhana pun kalau kita pahami, kita sadari, itu pun adalah mukjizat Tuhan. Setelah itu saya jalan lagi ya, udah isi bensin. Tidak beberapa lama kemudian, ban motor saya seperti kehabisan angin begitu ya. Saya berpikir ini bocor ini bannya nih. Ini bocor ya. Ya sudah, saya dorong lagi. Hujan-hujan begitu gelap-gelap. Dorong motor ya, sambil nyanyi ya, sambil berdoa juga begitu ya. Datang pemotor samperin saya, kenapa Pak? Habis bensinnya? Bisa dibantu katanya begitu. Saya bilang tidak, ini kayaknya bocor. Oh jadi tidak bisa dibantu berarti ya kalau bocor. Ya sudah akhirnya saya dorong ya. Sampai ketemu tambal ban, baru diisi angin, diperiksa apakah bocor begitu ya. Ternyata tidak. Saya juga heran, ternyata bukan bocor. Ya, ya sudah diisi angin, udah kencang lagi, jalan lagi saya. Tidak berapa lama kemudian, kembali itu bannya seperti kehabisan angin. Sudah jalannya oleng begitu ya, ngeri juga tuh dalam kecepatan kira-kira 50 atau 60. Ngesot-ngesot begitu. Saya bersyukur tidak ada di belakang itu motor atau mobil. Kalau tidak, wah saya bisa tertabrak gitu. Karena tiba-tiba jalannya oleng begitu ya. Saya percaya itu mukjizat Tuhan. Saya selamat hari itu ya. Kembali saya dorong ya. Akhirnya ganti ban dalam, dipasang ban dalam. Ban saya itu tubeless ya, dipasang ban dalam. Ya sudah tidak apa-apa. Sampai akhirnya ya sampai di rumah. Perjalanan yang seharusnya 1,5 jam menjadi 3 jam. Tapi tidak apa-apa. Saya percaya kalau saya bisa sampai ke rumah, itu adalah mukjizat Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak kita berpikir hal-hal yang sederhana yang Tuhan sudah tolong kita. Kita tidak berpikir itu adalah mukjizat. Kita berpikir itu adalah hal-hal yang kebetulan saja. Kita berpikir itu biasa-biasa saja. Dengar baik. Orang percaya, mukjizat Tuhan tidak harus yang spektakuler. Hal yang sederhana pun itu adalah mukjizat Tuhan. Haleluya. Karena itu mari kita selalu dipenuhi Roh Kudus Bapak Ibu. Ya, bangun keintiman dengan Tuhan. Ya, bangun jam-jam doa kita. Baca firman. Supaya Roh Kudus terus mengurapi kita, memenuhi kita. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kuasa Allah menyertai kita. Amin. Ketika saudara berdoa untuk orang sakit bisa disembuhkan. Itu janji Tuhan. Haleluya. Itu yang kedua. Yang terakhir. Percaya dan berserah sepenuhnya kepada Allah. Ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu
meninggalkan dia. Maria percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Hal yang kelihatannya mustahil bagi Maria, ya, ketika dia percaya berserah kepada Tuhan, dia mengalami mukjizat Tuhan. Hal-hal yang ditakutkan olehnya tidak terjadi. Ya, Tuhan halaukan itu semua. Karena kenapa? Pada saat itu hukum Israel itu, ya, orang yang berzina dilempari batu sampai mati. Apa jadinya? Kalau Maria yang hamil, ya, dia pun berpikir, jangan-jangan saya akan dilempari batu. Tapi hal itu tidak terjadi. Ya, kenapa? Dia percaya berserah kepada Allah. Maria tidak menuduh, ya, atau berprasangka buruk pada Allah, ya, bahwa Allah akan menghancurkan hidupnya. Ketika kita mengalami sesuatu hal yang mustahil untuk dilewati, tetaplah percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita mengalami hal-hal yang sulit dipahami, ya, tidak terpikirkan oleh kita, tapi terjadi itu, ya. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan sedang merancangkan yang buruk, bahwa Tuhan ingin menghancurkan kita. Kenapa ya Tuhan mukjizat tidak terjadi? Mungkin saudara berpikir seperti itu. Sakit bertahun-tahun, terbaring di tempat tidur. Kenapa ya Tuhan tidak terjadi mukjizat? Orang-orang yang tidak paham, tidak percaya berserah kepada Tuhan, dia bisa berpikir hal yang buruk kepada Tuhan. Bisa curiga kepada Tuhan. Tuhan sedang meninggalkan, Tuhan tidak mau mendengar doa, dan lain sebagainya. Itulah yang seringkali dialami oleh orang percaya. Ketika mukjizat yang dinantikan tak kunjung datang, maka beberapa orang mulai undur imannya, meninggalkan Tuhan, tidak lagi datang ke gereja, tidak lagi datang persekutuan Tuhan, tidak lagi berdoa. Kenapa? Dia curiga kepada Tuhan, tidak percaya lagi kepada Tuhan bahwa Allah yang disembah, dia sanggup melakukan mukjizat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seharusnya tetap percaya, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, ya mungkin faktanya, ya toko kita sedang sepi, usaha kita sedang susah. Faktanya keluarga kita sedang tidak akur, sedang tidak harmonis. Tetap percaya, tetap bangun persekutuan dengan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Dia Bapa kita yang baik. Dia pasti beri yang terbaik bagi kita. Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk bagi kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Kesimpulan penutup, ya, saya akan akhiri khotbah saya. Meskipun kenyataan kita sedang mengalami persoalan yang berat, mungkin kita berpikir sangat mustahil bagi kita. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan pernah menyerah dengan keadaan kita, ya. Seperti apapun keadaan kita, kondisi kita, perekonomian kita, keluarga kita, jangan pernah menyerah. Miliki iman dan pengharapan kepada Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin buat firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah,
setia dan percaya. Sekali lagi naikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Musik memainkan pujian ini. Mungkin hari-hari ini kau sedang menantikan mujizat Tuhan. Kau sedang menghadapi, berpikir pintu semua sudah tertutup. Depan tertutup, kanan kiri tertutup, bahkan di belakang tertutup. Dengar baik-baik, ada satu pintu yang selalu terbuka. Pintu sorga. Pintu sorga terbuka untukmu. Datang pada Tuhan ketika engkau mengalami sesuatu yang mustahil untuk dilewati. Mungkin itu persoalan yang sangat berat. Kau tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi. Datang pada Tuhan. Tetap percaya, andalkan Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Persoalanmu terlalu kecil bagi Tuhan. Tuhan hanya meminta kau tetap percaya kepadanya. Berserah kepadanya. Minta selalu dipenuhi kuasa Roh Kudus. Minta perkenanan Tuhan turun atasmu. Syakana batase kalaraba kalaraba. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Siapapun kau hari ini yang merindukan mujizat terjadi dalam hidup, mari saat ini datang pada Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Engkau melihat Tuhan tangan-tangan yang menaruh di dadanya Tuhan. Mereka yang merindukan mujizat terjadi dalam hidupnya Tuhan. Mari ya Tuhan, tumpahkan tangan-Mu atasnya Tuhan. Naungi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Allah menaungimu hari ini dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kuatkan, teguhkan iman percaya mereka Tuhan. Supaya mereka boleh Tuhan percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Tetaplah bersyukur ketika engkau sedang menantikan mujizatnya. Mungkin bukan hari ini engkau mengalaminya. Mungkin besok, lusa, tahun depan, bahkan beberapa tahun ke depan engkau akan menerima mujizat itu. Tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mungkin mujizat itu bisa terjadi dengan hal-hal yang sederhana, yang tidak terpikirkan oleh kita. Itu pun mujizat Tuhan.
yang kau sakit bertahun-tahun, tidak mengalami mukjizat kesembuhan. Tetapi jika engkau hari ini kuat, engkau mendapatkan sukacita, menerima damai sejahtera, itu pun mukjizat Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, kau sedang menerima mukjizat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi naikkan pujian ini. Refnya saja, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Menguatkan kami, meneguhkan kembali iman percaya kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus yang terus menaungi, mengurapi setiap umat-Mu malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk hambanya Pendeta Pembantu Boski Simatupang untuk kebenaran firman yang menguatkan kita. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa bagi bangsa ini. Bumi dan Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Amin. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Haleluya. Sebelum kita berdoa, saya akan bacakan firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 7. Kata firman Tuhan demikian, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, kata firman-Mu pada saat ini kepada kami, karena kami tahu ya Tuhan, tidak ada yang bisa menolong kami selain Engkau. Itulah sebabnya kami datang kepadamu menyerahkan kehidupan kami, supaya dengan pertolongan Tuhan kami tetap ada sebagaimana kami adanya. Pada malam ini Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia, supaya tetap terlindung ya Tuhan, di mana hari-hari ini begitu banyak kejadian-kejadian dengan alam semesta yang saat ini terjadi. Ada longsor, ada angin ribut, ada banyak perkara, yaitu dengan banjir. Oh Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa bumi ini adalah milik-Mu dan ciptaan-Mu dan kepunyaan-Mu. Maka segala sesuatu yang terjadi di dalamnya adalah
sepengetahuan-Mu. Itulah sebabnya kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, supaya tetap kami aman dalam perlindungan-Mu. Hari-hari ini juga banyak penyakit yang terjadi. Tuhan, Kau sudah menolong kami dari COVID-19, dan hari-hari ini tetap kami menyerahkan juga bangsa ini supaya terhindar dari segala sakit penyakit apapun itu bentuknya, karena kami tahu firman-Mu berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang berkuasa, maka semuanya akan jadi. Oh Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Di mana-mana saat ini ada banyak Tuhan pertikaian, ada banyak kekerasan terjadi, karena banyak orang Tuhan mungkin mereka mengalami stres, dan mungkin banyak hal yang terjadi mereka alami, baik di bidang ekonomi, baik di dalam keluarga, atau apapun pekerjaan Tuhan, sehingga mereka mengalami satu hal, yaitu dalam kekerasan, baik di dalam rumah tangga dan bahkan di mana-mana saja. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa Tuhan, supaya perpecahan tidak terjadi di negeri ini. Dimanapun Tuhan kami melihatnya sudah semakin banyak Tuhan, yaitu yang demo-demo ya Tuhan, menuntut hak masing-masing. Tetapi kami mohon kepada Tuhan, jamahlah hati bangsa ini, jamahlah hati negeri ini, rakyat ini Tuhan, supaya tetap berserah hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat melakukan segala perkara, baik dalam kebutuhan, dalam kesejahteraan, dalam segala apapun yang kami butuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk presiden kami, wakil-Mu di bumi ini Tuhan, kiranya Kau memberkati, memberi hikmat, akal budi dan pengertian, dan khususnya kesehatan, kekuatan kepada Bapak Presiden juga Tuhan, wakil presiden, supaya mereka dapat memimpin bangsa ini, memimpin kami semakin lebih baik lagi ke depan, supaya banyak Tuhan orang mengalami kedamaian, mengalami kesejahteraan di dalam kepemimpinan hamba-Mu ini. Terima kasih juga Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk tanah air kami Indonesia. Biarlah tanah air ini Tuhan tetap tanah air yang subur. Apapun yang ditanam Tuhan di negeri ini, yang dipelihara di negeri ini, semua menghasilkan buah-buah, menghasilkan banyak Tuhan, berlimpah-limpah, sehingga negeri ini Tuhan tidak kelaparan. Memang kami tahu Tuhan, di hari-hari yang belakangan Tuhan, kami tahu banyak terjadi banjir di mana-mana, sehingga membuat tanaman-tanaman rusak dan hancur semuanya. Tetapi kami percaya selesai banjir, tanaman-tanaman akan tumbuh subur, karena Tuhan yang memberikan pupuknya lewat banjir-banjir tersebut. Itulah sebabnya Tuhan, pada saat malam hari ini kami tetap berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkuasa atas negeri kami, karena negeri ini adalah negeri kepunyaan Tuhan, dan kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan ada di negeri ini, negeri Indonesia yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan doa-doa yang kami naikkan, kami percaya Tuhan sudah mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada kesempatan malam hari ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat gembala sidang kami, para staf gembala yang ada. Mari Tuhan, atas mereka semua Tuhan memberikan hikmat, atas mereka semua Tuhan memberikan ide di dalam merancangkan rencana pengembalaan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah ide-ide dan hikmat itu yang baru datang daripada Tuhan di dalam mempersiapkan program-program yang baru di tahun 2022. Bapa,
Kami minta agar Tuhan sendiri yang menaruh dalam hati mereka, agar Tuhan sendiri yang memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah semua itu datangnya daripada Tuhan. Biar mereka semua ya Tuhan, gembala sidang kami, para staf gembala, boleh menangkap isi hati Tuhan untuk menggembalakan jemaat-Mu, umat-Mu di tempat ini, di gereja kami ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pada malam hari ini, biarlah Engkau sendiri yang akan menjawab dari surga. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk gembala senior kami, Ibu Oli Mesak ya Tuhan. Di hari-harinya, di masa sekarang ini ya Tuhan, kelemahan secara fisik mereka alami, ia alami ya Tuhan. Namun biarlah kekuatan batin, kekuatan jiwa boleh Tuhan tambahkan. Kesetiaannya untuk boleh juga menopang kami semua. Tuhan, mari Engkau merawat dia, memperhatikannya ya Tuhan, hamba-Mu ini ya Tuhan. Dalam kelemahan secara fisik, Tuhanlah yang akan menolongnya. Kami serahkan hidupnya ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang melindungi dan menjagai. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah ia boleh bersuka cita dalam Engkau. Berikan kegembiraan di dalam hatinya. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap ketua-ketua kategorial dan para gembala rayon, serta ketua-ketua sel. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka visi dan misi dalam mempersiapkan setiap program tahun 2022 ya Tuhan. Atas mereka semua ya Tuhan, Engkau memberikan hati-Mu kepada mereka, supaya mereka boleh bekerja memuliakan nama Tuhan lewat apa yang mereka dipercayakan oleh gereja dan Engkau sendiri. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat dari GBI Petamburan ini yang sedang dalam masalah ya Tuhan, dalam pergumulan hidup mereka, oleh karena sakit, penyakit, ataupun masalah-masalah yang lainnya ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang melawat mereka. Engkau sendiri yang beracara atas hidup mereka ya Tuhan. Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Kami mengharapkan agar mereka di dalam kasih Tuhan boleh mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, penyelesaian atas masalah-masalah hidup mereka ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami mohonkan pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap ibadah onsite dan online yang diadakan oleh gereja kami ini ya Tuhan. Di tempat ini, biarlah ya Tuhan melewati semua itu semua, Tuhan memakai ibadah-ibadah yang ada. Boleh Tuhan datang, boleh Tuhan hadir menjamah umat-Mu, mereka yang datang di gereja ini secara onsite ataupun secara online. Tuhan, mari Engkau sendiri yang mengasihi kami, yang memelihara kami, yang memberikan penopangan atas hidup kami semua. Tuhan, memperhatikan jiwa kami. Berikan kami ya Tuhan kebangunan rohani. Berikan kami kesetiaan untuk mengikuti Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan, kami boleh tangkap. Kebenaran firman-Mu dalam ibadah-ibadah yang ada itu boleh memberkati kami, mengubahkan kami, sehingga kami tetap setia kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk semua doa-doa yang kami naikkan pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami juga boleh berkesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang kami miliki kami persembahkan kepada Tuhan. Mari ya Tuhan, jemaat-Mu yang memberikan persembahan ini, baik besar ataupun kecil, bahkan kami yang belum memberikannya, Tuhan berkati. Bapa, terimalah persembahan kami, biarlah itu semua boleh memuliakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Engkau. Haleluya. Amin. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan barcode di layar yang tertera. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
persembahannya. Tuhan Yesus memberkati, dan pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini dengan sebuah pujian dan doa berkat. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan oleh kemurahan dan kebaikan Allah. Kami boleh melewati hari lepas hari ya Tuhan, semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan saat ini kami sungguh bersyukur oleh firman-Mu kami dikuatkan, kami diajar dan kami dibimbing ya Tuhan. Sehingga kami diberkati oleh Tuhan melalui persekutuan ini ya Bapa. Karena itu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, Pak Boski yang sudah menjadi saluran berkat ya Tuhan. Kiranya pengurapan dan kuasa Allah tetap melimpah dalam kehidupannya. Tuhan berkati baik pelayanan, keluarga maupun pekerjaannya ya Tuhan. Dan oleh kemurahan-Mu ya Tuhan, malam hari ini kami boleh menikmati ya Tuhan hadirat Allah melalui persekutuan ini ya Tuhan, yang senantiasa menyegarkan jiwa dan kerohanian kami ya Tuhan. Bapa, malam hari ini ya Tuhan kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga demi keluarga, Tuhan memberkati pekerjaan usaha mereka ya Tuhan, dan biar kiranya Tuhan juga senantiasa yang membuat mereka berhasil ya Bapa. Nah, sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan limpahkan berkat-Mu atas seluruh umat-Mu ya Tuhan. Karena itu saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera melalui persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi bagian saudara saat ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, sampai bertemu kembali di Selasa yang akan datang. Tuhan memberkati. Segala